Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Dan sekarang kami langsung melihat suasana di Mina, tempat jemaah haji bermalam dan melontar jumrah. Ini bisa kita saksikan perkemahan-perkemahan yang ada di sini nih ya. Sekarang di sini kami berada di Mina bertepatan pada tanggal 5 Agustus atau 15 Zulhijjah 1441 Hijriah. Nah, jemaah haji di saat mereka bermalam kemarin di sini tidak di perkemahan-perkemahan biasa seperti ini ya. Namun di hotel-hotel di sana itu yang berwarna coklat terlihat ya. Nanti akan kami coba lebih dekat melihat tempat jemaah haji bermalam di hotel. Ada di sana 6 tower. Diperkirakan itu bisa menampung jemaah di sana sampai 2000-an jemaah dengan tentu fasilitas-fasilitas yang sangat bagus di hotel atau di Abroj Mina yang ada di sana ya. Yang diperkirakan mereka di sana berada sampai 2 malam ya, dari malam 11 hingga malam 12 mereka sudah bermalam di sana. Kemudian nanti mereka melontar jumrah, itu sangat dekat. Oke, sebelum lebih lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share. Seperti ini sekarang suasana terkini di kawasan Minanya. Kembali kami ingatkan bahwa para jemaah haji tahun ini mereka bermalam di Mina ini, yaitu malam 11 Zulhijjah dan malam 12 Zulhijjah. Mereka tidak berkemah di kemah-kemah biasa ini ya. Bukan di perkemahan biasa ini, tetapi di tower Mina yang ada di sana itu, atau di hotel Mina yang ada di sana ada 6 tower. Jadi sangat istimewa jemaah kita tahun ini. Sangat bahagia pastinya dengan fasilitas yang sangat mewah. Mereka pun gratis, tidak dipungut biaya oleh kerajaan Saudi Arabia. Oke, kita lihat nanti lebih dekat bagaimana Abroj Mina, tempat para jemaah bermalam di Mina ini. Selanjutnya, nah, jadi kemarin yang bisa kita lihat bahwa para jemaah haji tahun ini yang berjumlah 1000 orang hanya bermalam di hotel-hotel itu ya. Ada di 6 tower di sana. Diperkirakan jemaah hajinya hanya sekitar 1000 jemaah. Jadi mereka di sana itu. Nah, ini suasana lebih dekat kita perhatikan hotel yang ada di Mina menjadi tempat bermalam para jemaah haji pada tahun 2020 ini ya. Sangat bagus hotelnya kalau kita perhatikan. Jadi mereka berada di sini selama 2 malam, tidak di perkemahan-perkemahan seperti biasanya ya. Bisa kita perhatikan, Masya Allah, satu fasilitas yang sangat bagus tentunya untuk para jemaah. Nah, ini kemudian di bagian dalam hotelnya, ini di bagian lobinya, kemudian masuk ke dalam kamarnya, sudah disediakan, disiapkan, ada kursi, ada sofanya, ada kasurnya, dipersiapkan untuk para jemaah sehingga mereka lebih nyaman di sini ya. Ini mempunyai sampai 12 tingkat dengan berbagai fasilitas yang sangat lengkap. Nah, ini bisa kita perhatikan dari sudut lain suasana perkemahannya ya. Jadi kalau kemarin mungkin kami sempat memvideokan suasana perkemahan Mina ini yang kita perkirakan menjadi tempat bermalamnya, namun ternyata tidak ya. Karena jemaah haji tahun ini dibuat itu perkemahan mereka, tempat bermalam mereka di hotel-hotel atau di tower yang ada di Mina ini. Oke, berikutnya yang akan kita lihat sesudah tadi suasana tempat bermalam para jemaah haji tahun 2020 ini di Mina. Sudah kita lihat tadi hotelnya yang ada di Mina. Sekarang kita saksikan langsung di hadapan kita ini satu masjid yang sangat bersejarah juga, dan sampai sekarang tahun ini juga menjadi tempat yang sangat bersejarah karena disinilah Rasul dahulu melaksanakan sholat zuhur dengan asar yang di jamak takdim di saat Rasul melaksanakan haji. Nah, tahun ini juga jemaah haji yang berjumlah sampai 1000 jemaah lebih kurang, termasuk
data terakhir jemaah haji Indonesia ada 16 orang yang ikut sesudah mereka mendaftar online dan dengan prosedur yang sudah ditentukan, mengikuti protokol kesehatan di musim pandemik seperti ini. Mereka diterima ada 16 orang ya yang hanya tinggal di Saudi Arabia ini. Maka ternyata mereka melaksanakan sholatnya zuhur dengan asar yang dijamak takdim, dan kemudian juga mendengarkan khutbah langsung di masjid ini. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya para jemaah itu mendengarkan khutbahnya atau sholat-sholat zuhurnya, asarnya itu di kemah-kemah mereka di dalam sana ya. Intinya di perkemahan-perkemahan masing-masing itu, termasuk para jemaah Indonesia ke sana kemah-kemahnya. Jadi di sana mereka itu melaksanakan sholat zuhur asarnya, menjamak sholatnya di kemah-kemah masing-masing. Tapi untuk tahun ini sangat istimewa, termasuk jemaah haji Indonesia itu mereka mendengarkan khutbahnya di sini, melaksanakan sholatnya di sini. Masya Allah. Jadi masjid ini sangat istimewa tentunya, karena pada masa Rasul dahulu, Rasul juga melaksanakan sholat di sini, seperti jemaah haji kita 5 hari yang lewat lebih kurang. Nah, jadi masjid ini sangat luas, sampai ini bisa menampung 300.000 jemaah dengan luasnya ini 124.000 meter persegi ini. Mempunyai sampai 64 pintu pendamping dengan 10 pintu utama. Akan kita lihat nanti lebih dekat ke sana ya, pintu-pintunya insya Allah. Nah, coba kita lihat, ini sangat banyak pintu-pintunya nih. Kita masuk dulu ke ini, karena masjid ini hanya dipakai sekali setahun ya, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka kalau kita perhatikan di sini, karena sangat jarang dipakai, kan tidak terlalu bersih seperti mana masjid-masjid yang setiap hari dipakai. Nah, ini pintu-pintunya bisa kita perhatikan itu ya, sampai ke sana. Jadi ini ada lebih kurang 64 pintu, 64 pintu dengan 10 pintu utama dan 64 pintu pendamping seperti ini nih. Nah, di sini juga ada disediakan sampai 1000 kamar mandi, dan kemudian juga ada 15.000 tempat wudhu. Nah, masjid ini dahulu menjadi posisi masjid ini dahulunya di mana adalah tempat Rasul melaksanakan sholat zuhur dengan asar yang dijamak takdim di saat beliau itu melaksanakan haji. Maka tempat Rasul melaksanakan sholat ketika itu dibangunlah di sini, di bawah tenda tempat Rasul dahulu melaksanakan sholat, dibangunlah di area itu masjid yang besar seperti ini, namanya Masjid Namirah. Saya kita lihat sampai ke sana ya, terus nah, di samping ini juga perhatikan. Oke, demikian perjalanan kita hari ini, mereview kembali bagaimana suasana tempat pelaksanaan haji yang sangat istimewa untuk tahun ini. Termasuk ada jemaah Indonesia yang sangat beruntung, mereka diberikan kesempatan bisa melaksanakan haji tahun ini. Semoga insya Allah kita pun di tahun berikutnya diberikan Allah kesempatan bisa melaksanakan haji dan nanti merasakan hidangan-hidangan istimewa di saat kita berada di kota Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.